Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sahabat belajar? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Jangan lupa bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan. Semakin kita bersyukur, maka akan semakin bertambah pula nikmatnya. Baiklah, pada kesempatan kali ini channel Bagi atau Belajar Berbagi Ilmu dan Informasi kembali menemani hari-hari sahabat belajar dengan ilmu dan informasi-informasi yang bermanfaat untuk kita bersama. Adapun informasi yang akan channel Bagi sampaikan pada kesempatan kali ini adalah apa saja 4 materi belajar TKA pengganti UN. Yuk simak infonya. Namun sebelumnya, sebagaimana diketahui sahabat belajar bahwa channel ini adalah channel untuk belajar berbagi ilmu dan informasi sesuai dengan nama channelnya. Di sini kita juga bisa sharing dan berdiskusi, berkomentar yang positif dan membangun. Semoga ilmu dan informasi yang channel Bagi sampaikan bermanfaat untuk sahabat semua. Dan tentunya channel Bagi juga menerima masukan-masukan positif yang membangun dari sahabat belajar semua. Tetap semangat berbagi dalam kebaikan. Nah, sahabat belajar, terkait dengan informasi bahwa UN digantikan oleh TKA. Jadi tidak ada lagi istilah UN ataupun istilah AN, sekarang diganti dengan TKA. Lalu apa saja 4 materi belajar yang akan dimasukkan ke dalam TKA ini sebagai bahan persiapan untuk kita? Yuk kita simak kelanjutannya. Sahabat belajar dan rekan-rekan hebat semuanya, ujian nasional atau UN sudah resmi diganti menjadi tes kemampuan akademik mulai 2025. Maka dari itu, siswa harus tahu apa saja materi belajar TKA. TKA dengan kata lain tes kemampuan akademik akan mulai dilaksanakan untuk jenjang SMA atau SMK atau MA pada November 2025 ini, yang akan diikuti oleh siswa yang saat ini kelas 11. Kemudian untuk jenjang SD dan SMP, TKA akan dimulai pada tahun 2026 mendatang dan akan menjadi pertimbangan untuk penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun selanjutnya. Perlu diikuti bahwa siswa yang mengikuti TKA sifatnya tidak wajib dan bukan penentu kelulusan. Jadi TKA sifatnya tidak wajib ya sahabat, juga bukan penentu kelulusan. Lalu bagaimana efeknya? Apakah ini menjadi hal yang diutamakan meskipun tidak diwajibkan tapi sangat dianjurkan begitu? Keuntungan siswa yang mengikuti TKA adalah salah satunya bisa mendaftar ke jalur SNBP, Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi, untuk masuk perguruan tinggi negeri atau PTN tanpa harus tes lagi. Nah, jadi bagus juga jika mengikuti TKA ini ya, sehingga nanti bisa mendaftar melalui jalur SNBP tanpa harus tes lagi. Dengan waktu kurang lebih 9 bulan, apa saja materi yang harus dipelajari oleh siswa saat TKA? Nah, jadi masih ada waktu 9 bulan untuk mempersiapkan diri menghadapi TKA ini ya, sahabat belajar. Nah, 4 materi TKA pengganti UN tahun 2025. Perlu diketahui, TKA adalah tes yang dilakukan untuk mengukur kemampuan, pengetahuan, serta pemahaman dalam bidang keilmuan sesuai dengan yang diajarkan di sekolah. TKA bertujuan untuk menilai kompetensi dasar pada mata pelajaran di sekolah. TKA berfokus pada kemampuan berpikir kritis dan pemahaman konsep. Selanjutnya, sahabat belajar dan rekan-rekan hebat semuanya, peserta TKA adalah siswa kelas 6 SD, kelas 9 SMP, dan kelas 12 SMA. TKA pernah hadir pada seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT atau dulu bernama seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SPMBTN. Dulu materinya meliputi materi pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Sementara materi TKA pengganti UN untuk siswa SMA, SMP, SD sederajat mencakup mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan 2 mata pelajaran pilihan.
Sahabat belajar dan rekan-rekan hebat semuanya, walaupun hasil TKA tidak menentukan kelulusan, tetapi bisa menjadi indikator prestasi akademik dan dapat menjadi pertimbangan untuk jalur prestasi dalam seleksi masuk perguruan tinggi. Walaupun tidak diwajibkan untuk mengikuti ujian ini, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Pak Abdul Mukti mengatakan bagi siswa yang ingin memiliki kesempatan lebih baik ketika melanjutkan pendidikan, seperti melalui jalur prestasi, disarankan untuk mengikuti TKA. Jadi dia untuk ikut itu tidak harus, tapi kalau dia tidak ikut otomatis dia tidak punya nilai individual, kata Pak Mukti di kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Senin 3 Februari 2025 lalu, dilansir dari laman kompas.com. Selanjutnya, mengapa TKA tidak diwajibkan? Nah, ini ada pertanyaan yang muncul nih sahabat. Kok TKA tidak diwajibkan begitu? Jawabannya adalah TKA tidak diwajibkan karena banyak masyarakat yang menilai ujian akhir sebagai pemicu stres. Oleh karena itu, Pak Menteri Abdul Mukti menyarankan agar siswa yang berpotensi stres tidak perlu mengikuti TKA. TKA bisa dijadikan sebagai salah satu indikator untuk seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP dalam penerimaan mahasiswa baru, serta menjadi indikator seleksi jalur prestasi dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB bagi siswa yang ingin masuk SMP dan SMA. Nah, sumber informasi ini channel bagi dapatkan dari kompas.com dan tentunya ditambah dengan sumber pendukung lainnya yang relevan. Nah, itulah informasi yang dapat channel bagi sampaikan pada kesempatan kali ini sahabat belajar. Semoga informasi ini bermanfaat untuk sahabat belajar semuanya terkait dengan persiapan untuk mengikuti TKA yang lebih kurang akan berlangsung di 9 bulan ke depan untuk kelas 11 SMK atau SMA sederajat. Semoga informasi ini bermanfaat, tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.